Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami atas nama Kasbi Wilayah Banten. Yang kami hormati Bapak Muhammad Jumhur Hidayat. Sebenarnya saya sudah kenal cukup lama sejak beliau di Ketua Umum Gaspermindo. Sampai kemudian sekarang bertemu kembali di KSPSI. Yang kami hormati Bung Deddy Sudrajat yang selalu seiring sejalan dalam dunia pergerakan, khususnya di Provinsi Banten, beserta jajarannya. Di sini juga ada Bu Sunarti dari SBSI 92, ada Bung Rudi dari GSBI yang dulu juga salah satu pendiri Kasbi. Namun sebelum dikomunikasikan dia sudah muncul dulu. Itu sejarah tidak bisa dilupakan, Bapak Kom. Baik, terima kasih sekali lagi pada kawan-kawan semuanya. Tentunya saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam momentum konsolidasi akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Kalau kami biasanya yel-yel itu gerakannya di tangan kiri. Karena tangan kiri adalah simbol perlawanan. Hidup buruh. Hidup rakyat Indonesia. Buruh bersatu. Buruh berkuasa. Kapan kita sejahteranya? Kalau slogan kita mau sejahtera, ayo kita buktikan bersama-sama. Cita-cita kaum buruh dari dulu itu memang menginginkan bagaimana sebuah kesejahteraan kita dapatkan seutuhnya. Namun memang hingga hari ini selalu tergerus dengan regulasi yang hari ini berkiblat kepada oligarki. Betul apa betul, kawan-kawan? Tentunya kita perlu menyadarkan, membangun sebuah kekuatan yang sangat besar. Tanpa itu mustahil. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh orator-orator kita, pimpinan-pimpinan kita, bahwa perjuangan memang masih sangatlah panjang, butuh sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Betul. Bagaimana ketika lahirnya Omnibus Law 11/2020, kita melakukan gerakan yang tidak pernah terhenti sampai kemudian tepatnya di 3320, mungkin kawan-kawan Banten merasakan, bergerak bersama dengan Bung Rustam, Bung Deddy dan lain sebagainya, itu sampai korbannya kami alami, kami rasakan. Apakah kemudian itu kita berhenti berjuang? Tidak. Dengan adanya kawan kita yang tertangkap, dengan adanya korban, tentunya bukan mengurangi semangat perjuangan kita. Justru kita harus terus membangun sebuah persatuan. Mudah-mudahan di Provinsi Banten ini bisa menjadi sebuah persatuan yang sangat luar biasa.
mengingat regulasi kebijakan yang hari ini selalu bertindak terhadap oligarki, pemodal yang hari ini berkuasa. Siapa lagi kalau bukan kita? Generasi-generasi muda sudah saatnya dengan terus-menerus cipta kerja yang hari ini kita merasakan dampaknya amat luar biasa, sudah diberlakukan di berbagai macam perusahaan, betul nggak kawan-kawan? Sudah berlaku, sudah diberlakukan di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, situ sudah berjalan. Apakah kemudian kita tinggal diam? Ketika kita punya momentum 10 Agustus, betul tadi yang disampaikan oleh Bung Deddy, bahwa rangkaian untuk menuju di aksi besar nanti, itu khususnya di Kota Tangerang sudah melakukan 2 kali sosialisasi. Gunanya untuk apa? Menyadarkan kaum buruh di pabrik-pabrik agar kemudian mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Bukan hanya sebatas koar-koar menyampaikan, tetapi itu sebenarnya bermakna, bermanfaat. Nah, harapan kita adalah menuju di tanggal 10 Agustus nanti. Kebetulan semalam saya sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan pusat Konfederasi Kasbi, mungkin semalam juga sudah ada kumpul-kumpul di sini, ada koordinasi. Kemarin juga kebetulan juga teman-teman Gebra itu sudah berkonsolidasi. Yang kelihatannya kita akan bisa bersama-sama di tanggal 10 nanti. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan nasional itu bisa menyambungkan kembali, bisa bersinergi agar kemudian wujudkan apa yang kita menjadi sebuah cita-cita besar kita nanti. Nah, saya butuh bagaimana sebuah gerakan agar bersinergi, agar gerakan itu benar-benar konsisten, agar gerakan itu benar-benar komitmen dari tingkat nasional sampai kemudian ke tingkat grassroots, akar rumputnya, yaitu tingkat PUK, PTP, dan lain sebagainya, itu bisa sinkronisasi. Dan juga pada saat nanti di hari hanya, ingat bahwa ada sebuah strategi untuk kemudian kalau kita gaungkan kepada perusahaan-perusahaan anggota kita, weh, tanggal 10 ada aksi besar, kosongkan pabrik-pabrik. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Tetapi kemudian apabila ada pabrik-pabrik yang masih berproses produksi, ini mau kita apakan? Kita mau apakan? Nah, kita butuh konsisten, komitmen, kekompakan kita. Kalau memang kita bisa komitmen, itu bisa terjadi. Tidak ada sebuah ketersinggungan antara pengurus PUK, antara pengurus tingkat pabrik. Karena butuh. Kalau nanti kita kuras, ya tentunya ada yang tersinggung dan lain sebagainya, itu jangan sampai terjadi hal itu. Nah, harapan kita seperti itu. Artinya kita butuh sebuah strategi untuk memuluskan, mewujudkan apa yang menjadi sebuah cita-cita besar kita di tanggal 10 nanti. Bagaimana caranya?
Usulan saya adalah untuk menuju di tanggal 10 nanti ada sebuah rangkaian kembali. Kalau kemarin masih di wilayah kota, saya yakin KSPSI Provinsi Banten ini sangat luas. Ada di Cilegon, Pandeglang, kan kalau di Banten itu ada 4 kota, 4 kabupaten. Artinya cakupannya sangat luas. Kami di Kasbi wilayah Banten ada 3 federasi. Ada FSBN, ada FSBRK, ada FSB Migas. Nah, saya yakin kalau di Kasbi clear. Apalagi kalau sudah ada instruksi dari pimpinan pusat Konfederasi Kasbi, kami akan melaksanakan itu. Nah, artinya harapan kita adalah untuk menggelembungkan massa, memobilisasi massa di tanggal 10 nanti ada rangkaian kembali seluruh daerah, wilayah-wilayah, baik kota kabupaten itu gaungkan kembali supaya apa? Ada gregetnya. Khawatir kita adalah tidak ada rangkaian tadi, tiba-tiba nanti di tanggal 10 sehingga kawan-kawan banyak yang lupa. Tapi kalau ada rangkaian tadi, misalkan dalam bentuk sosialisasi, terus-menerus kita lakukan seminimalnya 2 kali, misalkan menuju di tanggal 10 nanti, saya yakin itu membangun kesadaran kaum buruh melalui sosialisasi tadi, akan kemudian kawan-kawan ada gregetnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja bisa terwujud. Saya yakin di nasional ini kan ada Jawa Barat, Banten, DKI. Itu saja. Kalau kita gerak secara serempak, itu bisa perekonomian di Indonesia akan lumpuh. Banten aja kalau kita gerak semuanya, perekonomian di Banten secara nasional akan lumpuh, akan merasakan dampak itu. Karena sering kita mencoba itu, pernah, dan itu bukan pernah lagi, sering. Di tahun 2011 menuju 2012, pasca revisi kenaikan upah, itu betapa dahsyatnya pergerakan kaum buruh saat itu sampai kemudian bisa jebol tol. Nah, mimpi-mimpi itu yang harus kita bangun kembali. Apakah kita mampu dengan itu? Saya yakin teman-teman mampu. Sepakat ya? Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Harus semangat. Nah, membangun sebuah komitmen itu nggak mudah, kawan-kawan. Seringkali mungkin di Ebitri ya, Ebitri sering membangun sebuah gerakan di Banten. Biasanya momentum upah. Sebentar lagi juga kita akan melakukan gerakan tentang momentum upah. Karena ini Agustus sudah masa-masanya kenaikan upah untuk tahun 2024 nanti. Dan kebetulan juga di tahun 2024 ini kan politik gitu, tahun politik. Artinya ini momen yang sangat tepat. Momen yang sangat tepat untuk memperjuangkan bagaimana kesejahteraan itu kita dapatkan. Nah, kita berkali-kali aksi tidak pernah kemudian merasa lelah, merasa wah saya capek, tidak. Justru kemudian kita terus membangun sebuah perlawanan yang sangat luar biasa melalui grassroots itu tadi. Tanpa adanya sebuah perlawanan, ya tentunya kebijakan akan semakin terus menggerus terhadap kehidupan kaum buruh.
Nah, ini harus benar-benar kita seriusi. Karena pasti PP turunan dari Omnibus Law ini ke depan akan lahir lagi. Dari PP 35, 36, 37 dan lain sebagainya, Permenaker, Kepmen, semuanya merugikan terhadap kita sebagai kaum buruh. Kita itu selalu dirugikan dengan kebijakan yang lahir. Nah, saya titip pesan kepada LKS Tripartit Nasional, kebetulan Bung Deddy juga masuk di dalamnya. Itu kemarin ada rapat gitu ya. Nah, artinya kawal. Di sana di Kasbi juga ada Bung Simon, Bung Deddy. Ada Bung Simon sebagai keterwakilan dari Konfederasi Kasbi. Kawal untuk bagaimana supaya kebijakan-kebijakan itu benar-benar berkiblat terhadap kaum buruh. Jangan selalu memberikan karpet merah untuk para oligarki. Karena hari ini terus-menerus kita merasakan hal itu. Kapan buruh sejahtera? Kalau seperti itu, kalau slogan kita buruh harus sejahtera, ayo kita wujudkan bersama-sama. Sepakat tidak kawan-kawan? Hidup buruh. Baik, mungkin itu saja, tidak panjang lebar. Apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.